Bapak Ibu jamaah sekalian rahimakumullah, pada pertemuan yang sudah kita bahas sebagian kecilnya, sebagian dari bab ini, diantaranya sudah kita sampaikan bahwa yang namanya zakat itu secara bahasa maknanya tumbuh, subur, dan juga suci. Maka tumbuh, subur, dan suci ini makna yang saling berkaitan. Maka kepada siapa orang yang sudah waktunya mengeluarkan zakat dan tidak dikeluarkan zakatnya, maka sesungguhnya orang tersebut tidak akan tumbuh, tidak akan subur, tidak akan suci. Gitu. Dan sebaliknya, siapa yang mau mengeluarkan zakat, maka orang tersebut berikut hartanya juga keluarganya akan tumbuh, akan subur, dan akan suci. Maka jika makna ini dipahami oleh kita dengan sesadar-sadarnya, sesungguhnya zakat itu bukan kebutuhan orang yang menerima, tapi zakat itu kebutuhan orang yang mengeluarkannya. Ya, jadi kelihatannya kita menolong, sesungguhnya kitalah yang ditolong, itulah zakat. Dan bukan hanya zakat yang seperti itu, justru yang lainnya juga sama, sedekah, sholat, apalagi zikir, sama saja. Ya. Cuman yang lebih terlihat makna sosialnya dalam ibadah ya zakat. Kalau sholat kan seakan-akan untuk sendiri ya. Tapi kalau kita pelajari hakikat sholat juga sama sebetulnya. Kan inna sholata tanha anil fahsya iwal munkar. Berarti kan keluar juga, bukan ke dalam ya. Nah, jadi kalau kita belajar hakikat ibadah ya seperti itu, filosofi ibadah seperti itu. Terlebih adalah tentang zakat. Maka kemudian jamaah sekalian rahimakumullah, sungguh pun demikian, walaupun zakat itu keuntungannya untuk pemberi atau yang mengeluarkannya, tapi Allah tidak serta-merta atau tidak sembarangan bahasa kitanya mewajibkan kepada setiap hamba-hambanya. Ada kriteria-kriteria khusus yang tentu ini sangat berkaitan dengan keadilan dan kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala. Misalnya dalam berzakat itu disyaratkan satu, yang berzakat adalah orang yang memiliki harta tam, harta sempurna. Harta tam tuh harta miliknya benar-benar miliknya, bukan milik yayasan, bukan milik golongan, bukan milik pemerintah, tapi benar-benar miliknya secara murni. Ya, bukan serikat, bukan juga ada di tangan orang lain. Tam itu maknanya sempurna tuh memang benar-benar bisa digunakan oleh yang memilikinya. Hartanya banyak, tapi 90% di tangan orang lain, yaitu bukan harta tam namanya. Ya, tam itu bahasa Arab, bahasa Indonesianya sempurna. Lalu apalagi syaratnya? Syaratnya yang kedua, harta ini harta yang berkembang. Harta yang berkembang. Ya, harta yang berkembang itu tidak disebutnya tidak pupus, tidak berkurang, Pak. Kalaupun tidak berkembang, tidak berkurang. Uang itu walaupun tidak berkembang, misalnya kita simpan emas itu walaupun tidak berkembang, kita simpan, itu kan tidak turun, tidak pupus atau tidak susut, ya. Selain makna tidak susut, yang dimaksud berkembang adalah dia menghasilkan. Misalnya punya rumah tapi ditempatin dan tidak menghasilkan, memang untuk kenyamanan hidup saja, untuk tempat berteduh, untuk tempat berkumpul dan lain-lain. Tapi kalau rumah itu dikontrakkan, itu namanya berkembang. Nah, seperti itu ya. Maka tidak setiap punya rumah walaupun mewah dikeluarkan zakatnya, wajib mengeluarkan zakatnya, tidak.
rumah yang dimaksud adalah rumah yang mampu mengembangkan nilai-nilai nilai-nilai rupiah, ya, nilai-nilai harta. Begitu juga kendaraan semewah apapun, kalau itu memang untuk transportasi pribadi dan tidak disewakan, maka tidak ada kewajiban untuk mengeluarkan zakatnya. Itu syarat yang kedua. Jadi hartanya berkembang, ya, harta perdagangan berkembang, peternakan juga berkembang, pertanian juga berkembang. Itu makanya ada kewajiban mengeluarkan zakat. Kemudian syarat berikutnya adalah satu nisab, maksudnya mencapai satu nisab. Satu nisab itu adalah ketentuan harta di mana nilainya sudah mencapai harus dikeluarkan zakatnya. Itu disebutnya satu nisab. Kalau emas senilai 85 gram. Ya, kalau perak senilai 595 gram. Begitu. Kalau kambing sudah mencapai punya 40 ekor. Kalau unta punya 10 ekor dan lain-lain. Itu namanya satu nisab. Ya. Sekali lagi, milik sendiri ya. Jangan sampai ada juga pemahaman begini. Coba nak, uangmu berapa? Bapak berapa, ibu berapa, gabungin. Itu juga bukan milik mananya, Pak. Milik keluarga, ya. Jadi nggak usah digabung-gabungin dengan anak, nggak usah. Ya, terus kemudian yang dimaksud satu nisab itu ya tidak juga menggabungkan dengan yang lainnya. Ya. Jadi uangnya punya berapa? Kalau uangnya punya senilai 85 gram emas, berarti kurang lebih 160 juta ya. Kurang lebih segitu, maka Bapak sudah wajib mengeluarkan zakat. Ya, itu nisab. Nisabnya tergantung hartanya berjenis apa. Harta perdagangan juga sama senilai emas, senilai 85 gram emas. Rupiah, kertas maupun koin ya sama segitu. Kalau dulu kan dirham. Dirham itu dinar, pertama dinar. Dinar itu emas, logam emas, dirham logam perak. Ya, emasnya sendiri sudah bernilai zakat, sudah diwajibkan mengeluarkan zakat. Udah gitu nilainya kalau sekarang bukan emas, bukan perak, tapi kertas. Nah, itu memang para ulama berbeda pendapat, tapi jumhur ulama walaupun kertas, walaupun cek, walaupun apa disebutnya surat berharga, yaitu sudah menjadi harta yang wajib dikeluarkan zakat. Ya, satu nisab. Yang berikutnya, syarat berikutnya adalah sudah mencapai 1 tahun yang kemudian disebut dengan haul. Jika hartanya sudah punya senilai 85 gram emas tapi belum mencapai 1 tahun kepemilikan, ya apakah itu uang kaget lah, apakah itu uang warisan atau apalagi. Kalau harta karun ada zakatnya harta karun. Harta karun itu yang dimaksud ada rikaz, ada ma'din, ya itu berbeda nanti definisinya. Jadi yang dimaksud harta karun itu adalah harta peninggalan orang-orang dulu. Apakah orang dulu itu sebelum Islam, apakah setelah Islam, itu ada ketentuan zakatnya. Ada yang mengatakan 2,5%, ada yang mengatakan 20%, tergantung bagaimana cara pandangnya. Ini beberapa imam madhab juga berbeda pendapat dalam hal ini. Udah nggak usah ngayal-ngayal pengen harta karun lah. Ya, kalau zaman dulu sih masih banyak mungkin kemungkinan. Kenapa disebut harta karun? Ya, dinisbatkan ke seorang namanya Korun. Ya, Korun itu orang yang banyak harta lalu ditenggelamkan oleh Allah gara-gara nggak mau zakat. Banyak Pak kisah-kisah seperti itu. Di zaman Nabi ada Sa'labah. Di zaman Nabi Musa ada Korun. Kemudian disebutnya harta karun. Ini jangan sampai terulang di masa Prabowo. Dari jamaah
Al-Mubarak ada yang ditenggelamkan gara-gara nggak mau zakat. Tapi di zaman sekarang relatif lebih dermawan manusia itu ya, orang-orang dia ya daripada orang dulu Pak, karena memang terlatih. Orang itu perlu bergaul agar terlatih. Saya mengamati juga Pak, jamaah kalau ngadain acara tahlilan, orang tersebut nggak pernah hadir di acara tahlilan, cara menyajikannya juga berbeda, ya agak pelit, ya. Tapi agak pelit maksudnya orangnya kaya tapi kok kuehnya di piring itu 5 orang 1 piring sana. Tapi kalau orang yang biasa tahlil, iya. Jadi perlu pengalaman seperti itu, perlu pembiasaan, termasuk zakat, termasuk sedekah. Kalau tanpa adanya saling menilai di antara kita, itu kita relatif kurang respect terhadap ajaran. Ya kecuali memang benar-benar memahami agama dengan seutuhnya. Orang dulu walaupun kurang pergaulan tapi memahami agama dengan benar, ya tidak seperti itu juga. Baik jamaah sekalian rahimakumullah, yang berikutnya lagi syaratnya adalah terbebas dari hutang. Ya. Jadi untuk zakat dan untuk bayar hutang wajib mana? Ya wajib bayar hutang dulu. Uangnya banyak tapi hutangnya banyak tuh. Umumnya orang sekarang begitu. Rumahnya bagus, mobilnya bagus tapi cicilannya juga besar. Belum wajib zakat tuh Pak, walaupun kelihatannya kaya. Kelihatannya kaya orang sekarang, tapi hakikatnya banyak hutangnya. Beda dengan orang dulu kan. Jadi sekali lagi, perhatikan juga bahwa syarat harta dikeluarkan zakatnya adalah sudah terbebas dari hutang. Jadi bayar ini dulu, bayar hutang dulu. Termasuk mau berangkat haji, ya bayar hutang dulu. Ya kecuali yang mempiutanginya mau merelakan, udah nggak apa-apa berangkat haji dulu, nanti buat saya nanti aja habis pulang haji. Nah nggak apa-apa kalau seperti itu, namanya dapat ridhonya. Ya. Nah itu beberapa ketentuan syarat mengeluarkan zakat. Ini juga sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Kemudian berikutnya ya sepertinya banyak yang maklum sudah ya. Sekarang kita ke mustahik zakat ya. Jadi orang yang berzakat itu yang mengeluarkan zakatnya disebut muzaki, orang yang menerimanya disebut mustahik. Ya. Memang ada keterangan di sini Pak, misalnya kalau punya unta 5 sampai 9 maka zakatnya 1 ekor kambing. 10 sampai 14 zakatnya 2 ekor kambing. Nah, yang seperti ini sepertinya saya tidak apa disebutnya, tidak merasa harus disampaikan ya, karena kalau disampaikan juga kayaknya langsung lupa Mbak ya, dan kayaknya nggak punya onta di sini jamaahnya, nggak ada yang punya onta, jadi makanya nggak perlu saya sampaikan. Di samping nggak ada yang punya onta juga apa namanya klasifikasi kepemilikan jumlahnya juga berbeda-beda ketentuan zakat ya, jadi makanya saya lewat-lewat aja ya. Tapi kalau kambing masih dimungkinkan. Kita walaupun orang Jakarta kadang punya tanah di Bogor, punya tanah di Jawa, terus kemudian iseng-iseng apa maro kambing, mau nggak ada yang mau gembala kambing nggak? Nanti saya beliin kambingnya. Nah itu namanya maro ya, masih terjadi yang seperti itu. Ya baik. Kemudian para ulama berbeda pendapat mengenai besar zakat ya. Sekali lagi, kalau zakatnya itu zakat harta dan perdagangan, maka zakatnya adalah 2,5%. Sedikit apa banyak 2,5% itu? Sedikit aslinya. Tapi kalau nilainya udah triliunan, wah sayang banget 2,5%. Iya kan?
miliaran saja sudah sayang. Nah itu masalahnya, ujiannya di sana. Kalau bagi kita yang baru sekedar punya 160 juta, 160 juta berarti zakatnya berapa tuh? Iya, berapa? 40. Ayo, dihitung. Mana dosen matematik? Iya, kalau 10% aja kan 1.600.000 ya, 10%. 160 kalau 10%-nya berapa? 16 juta. Nah, 16 juta. Nah, tuh. 4 jutaan. Ya. Kelihatan besar kan 4 juta? Gede banget 4 juta, lumayan tuh buat beli kambing, nggak dengan ada. Apalagi sudah miliaran, Pak, sudah triliunan, sayang. Makanya banyak pengusaha-pengusaha yang kemudian menyembunyikan ya hartanya karena menghindari pajak ya, apalagi zakat kalau seorang muslim. Kalau seorang muslim yang taat itu pajak dan zakat sama-sama wajib, walaupun ada tuntutan yang berbeda dan hukum yang berbeda. Apakah kalau sudah pajak wajib zakat? Ya kalau pajak urusannya ke pemerintah, kalau zakat kepada Allah. Bedakan juga. Tapi mana yang didahulukan? Pajak dulu. Pajak dulu, Pak. Mana yang didahulukan? Infak untuk sekolah dulu, untuk nafkahi anak istri dulu, itu yang didahulukan. Jadi bayar pajaknya, bayar SPP anaknya, ya, biaya kuliah anaknya, bayar listriknya, bayar PAM-nya, lalu tuh sisanya berapa? Kalau ada satu nisab baru dikeluarkan zakatnya. Kalau tidak ada ya tidak wajib. Jadi dikeluarkan kebutuhan-kebutuhan kewajiban sosialnya dulu. Ya. Nah yang 20% itu, maaf tadi 2,5%. Kemudian kalau pertanian ya, itu ada yang ketentuannya 5%, ada yang ketentuannya 10%. Perbedaan ketentuan ini dipengaruhi atau dilatar belakangi atau disebabkan karena perbedaan cara merawatnya. Kalau cara merawatnya menggunakan biaya, kalau dulu istilahnya pengairan ya, pengairan biaya. Kalau sekarang ya beli pupuk, ya membayar tenaga ya dan lain-lain. Jika pakai biaya maka zakatnya adalah 5%. Jika tidak pakai biaya, misalnya ya udah jauh dari keramaian, di pulau sebelah, di pulau seberang, nggak pernah ditengok, tahu-tahu menghasilkan kelapa sawit banyak misalnya, gitu, nggak pernah dirawat. Nah itu zakatnya 10%. Ya, itu zakat pertanian. Nah kalau zakat harta karun itu 20%. Jadi ada 3 macam atau tiga ketentuan di mana saat membayar zakat ada kalanya 2,5%, ada kalanya 5 atau 10%, ada kalanya 20%. Itu menurut madhab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bila mana ada madhab lain yang mengatakan semuanya sama di atas 20%, ya silahkan. Seperti misalnya di kalangan Syiah atau di kalangan Islam Jamaah misalnya begitu, nah itu silahkan saja versi mereka ya. Kemudian adapun zakat fitrah itu beda lagi juga, yaitu bukan 2,5%, bukan 5 atau 10%, bukan juga 20%, tapi adalah 3,5 liter. Kalau di kita ya itu mudahnya lah. Kalau di zaman Nabi ya 1 mud atau 4 sok. Nah kalau kita 3,5 liter atau 2,7 kilogram. Berarti ada 4 macam Pak ya nilai zakat yang dikeluarkan. Jadi 4 nilai ketentuan dikeluarkannya zakat.
Nah, tetapi pada saat mengeluarkan zakat semuanya 1 tahun semuanya. 1 tahun. Kecuali zakat pertanian. Per penghasilan kalau zakat pertanian, Pak. Panennya itu 2 kali. Ya zakatnya 2 kali. Pak, setahunnya 2 kali panennya. Ada nggak yang panen 2 kali? Ada ya, di zaman sekarang terjadi. Jadi kalau pertanian per panen. Kalau peternakan berjumlah juga per tahun. Tapi kalau pertanian per panen. Ya sesuai dengan ininya, dengan ayatnya yang kata Allah setiap kali memanen keluarkan zakatnya. Nah, kemudian syarat berikutnya seorang muzaki haruslah seorang muslim. Ya, seorang muzaki harus seorang muslim. Jadi kalau tidak muslim bukan tidak boleh mengeluarkan zakat, tapi ketika dikeluarkan tidak bernilai zakat dan tidak dapat pahala zakat. Kan sayang-sayang kalau bukan muslim. Tapi kalau yang menerimanya ada orang, misalnya orang Buddha, orang non-Islam pengen bayar zakat. Buddha tinggal terima aja, Pak. Tinggal terima aja, urusan dia sah zakatnya ya, bukan urusan kita. Iya, udah terima aja, itu rezeki juga. Kecuali dari harta haram, ya kita nggak boleh sembarangan menerima kalau harta haram. Kalau harta non muslim itu kan belum tentu haram, masih disebutnya subhat. Subhat itu nggak kelihatan, nggak jelas fakta nyatanya haram atau halal. Jangankan di non-Islam, di Islam sendiri juga sama ya, gitu. Maka kalau ada orang Buddha ingin kurban katanya di Masjid Al-Mubarak, udah terima aja, terima ininya, terima sapinya, nggak apa-apa. Urusan dia dapat pahala atau tidak itu biarin saja, terserah Allah, kita serahkan pada Allah. Jadi syaratnya seorang yang akan mengeluarkan zakat adalah muslim. Ya bukan hanya ibadah kurban, bukan hanya ibadah zakat, bukan hanya sholat, semuanya yang berkaitan dengan ibadah memang syaratnya harus muslim, ya. Nah, khusus untuk masalah zakat, terutama zakat fitrah, maka anak-anak yang menjadi tanggungan daripada orang tuanya itu juga wajib dikeluarkan zakatnya oleh orang tuanya, karena zakat fitri atau zakat fitrah itu kan sedikit, Pak, dibanding zakat mal. Nilainya hanya 3,5 liter, kalau dirupiahkan kurang lebih nggak nyampe 50.000 ya. Hah? Kalau sekarang harga beras berapa sih? 50 bisa 3,5 liter itu. Iya. Jadi tujuan zakat apa? Mensucikan, membersihkan jiwa. Nyuci mobil berapa sekarang? 50.000. 35. Nyuci mobil, Pak. Itu bukan tiap tahun kan? Berapa? Tiap habis jalan dicuci 35.000. Ini jiwa yang begitu berharga dicuci dengan 3,5 liter. Masih ada juga yang nyebut mahal. Gimana tuh menurut Bapak? Di musola ini berapa? 50.000, mahal banget, di sana 35.000 gitu. Nah ini yang bilang seperti ini masih pelit disebut. Untuk zakat yang mensucikan jiwa yang luar biasa harus kita jaga itu jiwa, dengan nilai 3,5 liter, dengan diuangkan sesuai dengan harga berasnya masih dibilang mahal. Makanya kewajiban zakat fitrah itu bagi setiap muslim, baik yang baligh maupun yang belum baligh, baik yang berakal maupun yang tidak berakal. Dan itu berlaku atau ditentukan oleh Allah bagi setiap orang yang menafkahi keluarganya. Maka istri zakat fitrahnya wajib dikeluarkan oleh suami, begitu juga anak-anaknya yang belum bisa mencari nafkah sendiri.
Tapi kalau mereka sudah bisa mencari nafkah sendiri dan sudah balik, maka tidak lagi menjadi kewajiban tanggungan orang tuanya. Bahkan tidak boleh orang tuanya mengeluarkan tanpa izinnya. Anaknya misalnya sudah berpenghasilan, kita pengen sekali menganggap anak ini bagian dari dirinya, ya. Karena dari kecil juga yang memberikan zakat orang tuanya. Nah, dalam posisi seperti ini, orang tuanya ketika mau memberikan atau mengeluarkan zakat untuk anaknya, hendaknya diminta izin dulu. Nah, walaupun kamu sudah bekerja, biarin ayah ya yang ngeluarin zakatnya. Nah, harus begitu, harus ada izin. Karena anak ini sudah bisa mencari nafkah dan bisa memberikan atau mengeluarkan zakat untuk dirinya sendiri, ya. Jadi anak yang dimaksud adalah anak kandung, tapi Pak, bukan anak angkat. Kecuali anak angkat itu memang yang mencukupi kebutuhan sehari-harinya dirinya. Kadang kan yang namanya anak angkat kan di kampung kan begini Pak, hanya sekedar apa namanya ya, simbol. Karena nggak punya anak, lalu orang ini mengangkat anak, tapi tidak diasuh, hanya sekedar apa ya, kalau ngasih tapi setahun sekali ngasih baju, kalau setahun sekali itu. Kalau di Jakarta kan umumnya kalau ngangkat anak ya memang dari bayi ya, dari bayi lalu dirawat sampai dibesarkan, itu anak angkat. Anak angkat seperti ini yang wajib mengeluarkan zakatnya ya orang tua angkatnya, karena orang tua kandungnya sudah melepas selepas-lepasnya, ya. Kadang ada juga yang tidak mau tahu, takut inget terus, begitu lahir udah bawa, jangan kesini sampai dia besar, takut inget terus. Nah, jadi anak kandung, lalu pembantu yang tidak dibayar, tapi Pak, kalau dibayar ya enggak. Karyawan kan dibayar, pembantu juga namanya karyawan, pembantu, karena dibayar ya tidak menjadi ketanggungannya, biarkan zakatnya dikeluarkan oleh dirinya sendiri, ya. Nah, kemudian kalau di bulan Ramadan, ya, zakat fitrah itu wajibnya adalah dikeluarkan setelah masuk hari raya, setelah masuk malam 1 Syawal. Sebelum 1 Syawal belum wajib zakat. Lalu di Al-Mubarak katanya menerima zakat tanggal 15 sampai tanggal 10 sudah dibuka. Apa hukumnya? Boleh, bukan wajib, boleh. Tapi wajibnya adalah saat 1 Syawal. Berarti begitu maghrib kita diwajibkan mengeluarkan zakat fitrah atau zakat fitri. Yang benar sih zakat fitri, bukan zakat fitrah. Kalimatnya, tapi karena sudah menjadi ini, jadi apa namanya, salah kaprah, jadi zakat fitrah terus. Ya. Nah, makanya ketentuan zakat fitri itu adalah bagi orang yang mengalami hidup di bulan Ramadan, juga mengalami hidup di malam 1 Syawal. Kalau orang yang tidak mengalami hidup di 1 Syawal, maka tidak wajib zakat. 1 Ramadan puasa, terus sampai 29 Ramadan puasa. Begitu asar mau 1 Syawal meninggal, nah orang seperti ini nggak wajib zakat, ya. Nggak apa-apa keluarin zakatnya, ya nggak apa-apa ya silahkan, tapi tidak wajib, nanti nilainya sodakoh, begitu. Atau sebaliknya, Ramadan nggak ada orang ini atau bayi ini belum lahir, begitu 1 Syawal lahir, karena dia tidak termasuk mengalami hidup di malam Ramadan atau di hari-hari bulan Ramadan, maka bayi ini belum wajib dikeluarkan zakatnya, ya. Nah, hal-hal seperti ini sebetulnya jelas, tapi masih ada saja yang tiap kejadian itu masih ada yang nanya, mungkin lupa kali ya. Ustaz, ini Pak ini meninggal wajib zakat enggak ya? Orang sudah meninggal tidak wajib zakat fitri, ya. Nah, juga yang wajib zakat fitri bagi setiap muslim saat itu yang sudah mencukupi kebutuhan pokoknya.
tidak perlu ada yang dijual-jual untuk menutupi kebutuhan zakatnya. Ya aduh mau zakat belum punya apa-apa nih, ya belum wajib zakat Pak. Dan saya ngalamin itu, saya ngalamin ya. Malam Idul Fitri nggak punya apa-apa Pak. Itu ngalamin dulu. Sampai ya alhamdulillahnya pas begitu mau sholat Id ada, nah baru dikeluarkan zakatnya. Ya, jadi tidak wajib menjual sesuatu yang kita miliki untuk bisa berzakat. Tapi kalau mau begitu juga tidak mengapa, asalkan tidak mendolimi diri sendiri, tidak merepotkan dan tidak merugikan. Jadi kalau orang miskin ya bukan wajib zakat sebetulnya, berhak menerima zakat. Tapi karena zakat fitri itu adalah kewajiban setiap muslim yang hidup di Ramadan dan 1 Syawal, maka walaupun miskin, kalaupun ada untuk kebutuhan pokok sehari-harinya, terutama untuk kebutuhan malam idnya, maka wajib mengeluarkan zakatnya. Nah, adapun zakat fitri pakai uang ataukah harus pakai beras, itu sudah menjadi khilafiyah yang sering kita dengar lah, nggak perlu diperpanjang, dibahas. Silakan yang mau pakai uang silahkan, mau pakai beras atau makanan pokok juga silakan. Ya, asalkan tadi kalau uang senilai harga beras yang dikonsumsi ya, dikeluarkan. Kemudian sekarang mustahik, ya biar selesai. Mustahik itu adalah orang yang berhak menerima zakat. Ada kalanya di sini namanya adalah instansi seperti amil. Amil itu ya bisa disebut instansi, itu maksudnya kelembagaan atau person seperti fakir atau miskin atau yang lainnya. Nah, oleh karena itu perlu kita ketahui satu persatu bahwa sesuai dengan yang difirmankan Allah dalam surat At-Taubah ayat 60, di sana Allah menjelaskan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimin wa fi sabilillah wa ibnis sabil faridatan minallah wallahu alimun hakim. Sesungguhnya sedekah. Nah, sedekah di sini maknanya zakat. Karena sedekah wajib ya. Jadi sedekah kalau ada ketentuan dari Allah dan Rasulnya yang sudah ditetapkan pada setiap tahunnya atau setiap kepemilikannya, itu disebutnya zakat. Adalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, amil, kemudian mu'allaf, kemudian rikob. Rikob itu budak yang bisa dibebaskan dengan syarat, namanya rikob. Lalu sabilillah, lalu ibnu sabil. Itu ada 7 Pak ya. 7 kelompok atau mustahik zakat. Nah, faridotan, kewajiban, maka sodakoh tulisannya karena ada faridoh maka disebutnya zakat. Jadi ada 7, fakir, miskin, amil, mu'alab, rikob, gorim, ibnu sabil, sabilillah. 8 ya? 8 ya? 8 ya, salah ngitung. Diulang, fakir, miskin, terus amil, mu'alaf, rikob, ibnu sabil, sabilillah. Kok jadi 7 lagi? Hah? Gorim kelewat? Ya udah. 8 ya, 8 ya, bukan 7, 8. Siapa fakir itu? Fakir itu adalah orang yang tidak memiliki harta atau penghasilan, ya, yang tidak memiliki penghasilan, yang penghasilannya mencukupi kebutuhan pokoknya, seperti sandang, pangan, tempat tinggal, itu kebutuhan pokok.
Dia tidak punya pekerjaan untuk mencukupi dirinya, itu namanya fakir. Kalau miskin punya pekerjaan tapi tidak mencukupi untuk kebutuhan sehari-harinya. Ada bedanya Pak ya. Kalau fakir memang tidak bisa bekerja dan tidak punya pekerjaan seperti cacat fisik, usia lanjut, kan nggak mungkin kerja dagang, pembantu, nggak mungkin. Udah lemah fisiknya, itu namanya fakir. Tapi kalau punya penghasilan seperti pensiunan, ya nggak fakir, walaupun nggak bisa bekerja. Itu sama dengan punya pekerjaan Pak, kalau punya pensiunan. Ya pensiunnya lumayan 7 juta, ya itu mah ya bukan fakir. Fakir itu tidak punya penghasilan sehingga tidak bisa mencukupi kebutuhannya. Ditopang, dibantu, diperhatikan oleh orang lain segala kebutuhannya. Nah, tapi kalau miskin, dia punya penghasilan ya penghasilan yang layak tapi tidak bisa mencukupi kebutuhan dirinya. Atau kurang dari kebutuhan sehari-harinya. Misalnya kebutuhan sehari-harinya 3 juta, dia hanya punya penghasilan 1,5 juta, 2 juta begitu Pak. Itu namanya miskin. Tidak ada keterangan miskin di sana tuh rumahnya asbes, atapnya, bawahnya nggak berkeramik, minumnya isi ulang, nggak ada sih. Itu mah kebijakan pemerintah saat ini aja menentukan fakir. Karena semakin ke sana tuh Pak, ketentuan miskin tuh berbeda-beda. Dulu masa saya kecil, orang punya motor itu kaya, punya TV itu kaya Pak. Sekarang punya motor, punya TV masih disebut miskin. Berarti kan beda kriterianya, ya. Artinya apa? Sah-sah saja kalau pemerintah menentukan ketentuan miskin seperti itu. Yang penting begini, bagi kita seorang muslim yang baik, jangan punya mental miskin. Itu yang baik itu. Miskin sih boleh, namanya ketentuan takdir ya. Tapi mental miskin itu harus kita yang punya sikap bisa menolaknya atau kita menerimanya. Nah, yang menerima atau yang masih punya mental miskin itu ya memang orang ini ya belum baik, harus diperbaiki terus. Karena orang bermental miskin itu Pak, orang kaya pun masih seperti ini. Contoh, ya memang tugasnya buat surat keterangan hilang di kepolisian, tapi masih mengharap pemberian, misalnya kan sudah digaji, itu namanya mental miskin, ya gitu, mental miskin. Ada sudah cukup, tapi ada pembagian LPG untuk orang miskin, masih juga mengharap gitu, itu juga mental miskin. Ada bansos, masih mengharap, itu juga mental miskin. Iya. Dan mental miskin ini kalau nggak segera diobati, terus menerus nggak bisa berhenti, dan ini tidak baik menurut agama. Jadi kalau begitu, mari kita pahami siapa orang miskin, siapa orang fakir, sehingga kita tidak salah memberi zakat. Kemudian yang berikutnya adalah amil. Amil itu siapa? Amil itu adalah orang yang ditunjuk oleh penguasa untuk menerima dan menyalurkan zakat. Nah, ini bermasalah nih Pak, terjadi khilafiyah yang kadang sampai meruncing ya. Ada yang sudah terbiasa pengurus masjid membentuk panitia zakat, kemudian mereka menamakan juga disebut amil. Tapi belakangan ada keterangan dari beberapa kitab dari para ustadz yang mengatakan amil itu harus ada SK resmi dari pemerintah. Mana yang benar? Mana yang benar Pak? Ternyata kalau kita pahami latar belakang dan filosofi amil itu, ya bisa jadi dua-duanya benar. Karena adanya ketentuan yang menunjuk pemerintah itu
Bisa jadi ada orang yang seenaknya membentuk panitia, tapi untuk kepentingan-kepentingan yang tidak islami atau hanya kepentingan golongan dan dirinya. Maka dalam hal ini pemerintah wajib menghalangi orang-orang yang punya kepentingan yang tidak murni untuk agama. Nah, amil yang seperti ini yang nggak sah. Tapi kalau amil yang memang sifatnya satu, dia punya jiwa jujur, kemudian paham dengan ilmu zakat, ya, yang ketiganya juga muslim, maka pembentukan amil oleh pengurus masjid, oleh lembaga masyarakat itu menurut sebagian ulama kholaf atau ulama masa kini itu tidak mengapa yang seperti itu. Termasuk saya setuju dengan tidak harus pemerintah yang membentuk. Ya, maka yang sudah berjalan itu menurut saya tidak ada masalah. Yang penting itu tadi tidak ada tujuan memanipulasi untuk kepentingan dirinya dan juga untuk kepentingan kelompoknya. Misalnya begini, Pak. Yuk, kita kan warga NU bentuk, nanti yang dibagi hanya orang-orang NU, itu namanya kepentingan kelompok, nggak boleh seperti itu. Ya, maka pemerintah wajib turun tangan. Kalau Pak Kiai Jazuli menganalogikan begini, sebetulnya tidak ada kewajiban pemerintah membuat ketentuan berjalan itu di sebelah kiri, baik jalan kaki maupun pakai kendaraan. Tapi begitu ada dilema, ada kasus di mana tabrakan gara-gara dia ingin sebelah kanan, nah maka wajib pemerintah menentukan jalan itu harus dari sebelah kiri. Sama dengan begitu, Pak. Ya, zakat juga sama. Amil itu yang penting ada upaya menolong, ada upaya memperhatikan, membagi dengan adil, biar tidak menumpuk di satu orang. Dulu waktu saya kecil, bapak saya dapat beras banyak banget, Pak. Ya karena ngajar ngaji. Tapi orang-orang yang lain seperti yang miskin itu enggak, ada yang enggak kebagian, ya. Ya untungnya kita juga punya disebutnya toleransi, ya begitu kirim sana gitu. Kalau yang enggak kan bisa jadi numpuk di satu orang. Makanya adanya amil tuh untuk memeratakan pendapatan daripada mustahik, terutama orang-orang fakir dan orang-orang miskin. Ya, adapun cara membayar amil ya tentu maksudnya membayar itu memberikan zakat untuk amil dengan untuk fakir dan miskin ya berbeda. Teknisnya dan ketentuannya berbeda. Ya, kalau mudahnya begini, amil itu menerima zakat adalah bukan untuk dimiliki, tapi untuk dibagi. Tapi kalau fakir atau miskin, itu menerima zakat untuk dimiliki. Beda lagi dengan gorim. Gorim itu orang yang punya hutang. Dia berhak menerima zakat bukan untuk dimiliki juga, tapi untuk dibayarkan hutangnya. Ada 3, Pak, kurang lebih ya ketentuannya. Kalau mu'alaf ya untuk membungah-bungahkan atau disebutnya membahagiakan dia menjadi saudara kita setelah keluar dari agamanya. Nah, untuk membahagiakan mereka kita bagi zakat. Tapi juga dimiliki juga, dimiliki. Karena untuk dimiliki, maka si fakir atau si miskin ini ketika dibagi zakat boleh dijual. Tapi kalau amil nggak boleh dijual, Pak. Makanya tidak benar kalau ada amil jual beli beras di sebuah sekretariatnya. Mau zakat beli sini. Padahal itu beras siapa? Bukan beras amil, Pak. Kecuali pengurus masjid menyiapkan beras berbeda dengan beras yang transaksi zakat. Ini beras ini untuk dijual. Ya silakan kalau mau beli. Ini punya Pak Haji Udin misalnya gitu ya. Silakan kalau mau beli. Nah, itu boleh seperti itu. Tapi kalau punya amil jual lagi, beli lagi itu nggak benar seperti itu. Karena amil itu menerima zakat bukan untuk dimiliki, karena bukan untuk dimiliki maka tidak boleh ada transaksi jual beli oleh amil. Ya. Bagaimana teknisnya untuk amil? Untuk amil itu adalah lil ujroh. Lil ujroh itu honor, Pak. Honor. Makanya jam kerja pakainya kalau amil tuh.
Nah, kita sepakati Amil ini mau berapa kerja di setiap Ramadannya, di setiap perjalanan Amilnya. Kita bentuk Amil itu untuk Ramadan saja ya, misalnya kita disepakati. Ya. Maka setelah Ramadan kita bubarkan lagi, kita serahkan lagi kepada panitia zakat Basnas atau basis di kecamatan. Nah, maka saat itu ya ditentukan oleh Amil, oleh panitia per harinya misalnya 50.000. Kalau dari jam 7 sampai jam 4 sore misalnya begitu. Kalau hanya sekedar setengah hari maka akan dibayar 25.000. Tentukan seperti itu. Sehingga kalau kerja 7 hari kali 25.000 udah kelihatan berapanya, ya. Nah, itu seperti itu cara memberikan bagian zakat untuk Amil. Itulah beberapa ketentuan secara sederhana, secara singkat yang kita ambil dari kitab Fikih Syafi'i ini. Yang terakhir untuk mu'alaf, Pak. Untuk mu'alaf itu definisinya bukan hanya karena baru masuk Islam, tapi dia selalu lemah dalam Islam setelah masuk Islam. Maka tidak ada ketentuan berapa tahun mu'alaf itu. Maksudnya dia berstatus mu'alaf itu sebetulnya ketentuannya berapa lama? Enggak ada ketentuan itu, Pak. Ya, bahkan bisa jadi orang yang belum lama masuk Islam bukan mu'alaf lagi. Seperti Felix Shaw misalnya ya, begitu ya, misalnya baru-barunya dia sudah mempelajari Islam terlebih dahulu sehingga matang Islamnya, begitu masuk Islam ya nggak disebut mu'alaf yang lama-lama jadi mu'alaf bertahun-tahun, enggak ya, cukup mu'alafnya sebentar saja, setelah itu karena sudah kuat nggak disebut mu'alaf lagi. Ada lagi yang masuk Islam tapi nggak mau mempelajari Islam, nggak mau hadir di pengajian, ya semua mu'alaf terus jadi. Untuk kembali ke agamanya enggak, Islam juga enggak soleh gitu. Ya mu'alaf terus. Kita harus perhatian juga sama orang-orang seperti ini, jangan sampai kembali kepada agamanya. Ya. Demikian, barangkali ada yang mau didiskusikan, silakan. Ya, silakan. Iya. Ya. Jadi ada orang berzakat. Awalnya A berzakat, zakatnya ke B. B-nya mau zakat, dari pemberian A itu diberikan ke C, ya gitu ya. Akhirnya sampai ke D, D balik lagi ke A. Sekali lagi kita pahami dulu bahwa zakat untuk orang fakir dan miskin adalah memiliki. Artinya boleh dijual, boleh dimiliki, boleh diberikan lagi. Kalau memang dia kriterianya miskin ya sah saja. Iya, ya sah saja. Tapi tidak ada manipulasi seperti itu, tidak ada rekayasa seperti itu. Iya, tidak ada rekayasa seperti itu. Kalau rekayasa seperti itu enggak sah, Pak. Nanti kamu zakat ke saya aja, nanti saya balikin kayak gitu, enggak sah kalau begitu. Sama dengan nikah ini, nikah muhalil. Muhalil itu orang yang menjadi penengah setelah dicerai 3 kali kan nggak boleh balik lagi tuh. Nah, syarat bolehnya kalau ada yang menikahinya lagi, lalu yang menikahinya lagi menceraikannya. Akhirnya direkayasa biar dia bisa balik lagi, disuruhlah temannya, nikah itu bekas istri saya gitu. Nanti saya yang biayain, tapi habis itu ceraikan ya. Nah, itu yang itu gitu nggak sah. Namanya rekayasa. Gitu. Iya, silakan. Allahumma inna kabul. Oh itu ya. Iya, kalimatnya memang begini, ya. Saya ulang pertanyaannya.
Ada doa yang dipanjatkan ketika di bulan Ramadan populer tapi tidak populer di selain Ramadan. Bunyinya Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna, atau Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Kenapa tidak populer di selain bulan Ramadan, atau bahkan tidak ada yang mau baca di selain bulan Ramadan? Yaitu karena bisa jadi salah persepsi atau kurang seluruhnya dipahami, ya separuh-separuh. Jadi begini Pak, doa itu Nabi perbanyak. Nabi kalau bulan Ramadan memperbanyak doa itu. Artinya apa? Bukan berarti Nabi melarang baca doa itu di selain bulan Ramadan. Nabi baca, hanya saat bulan Ramadan tiba Nabi memperbanyak doa itu. Gitu. Jadi kalau begitu bagaimana cara mengamalkannya? Ya boleh-boleh saja dibaca di selain bulan Ramadan. Karena doa itu kan tidak maknanya tidak ada kalimat Ramadan. Hanya di sana ya Allah ampuni kami, ya Allah maafkan kami, kan begitu kan? Itu kan istighfar juga sama. Jadi nggak apa-apa. Enggak. Artinya makruh dibaca di bulan selain. Enggak terjadi seperti itu. Kalau takbiran memang ada ketentuannya, dibatasi. Kalau Idul Fitri dimulai dari setelah maghrib sampai dinaikannya khutbah. Kalau Idul Adha dimulai tanggal 10, malam tanggal 10 sampai setelah asar sebelum maghrib hari tasyrik. Itu ada ketentuannya kalau itu. Ya, silakan. Iya, doa setelah witir. Iya, tidak masalah. Doa setelah witir kan subuhun kudusun rabbuna wa rabbul malaikati warruh, ya. Ditambahin Allahumma innaka afuwun karim. Itu tidak termasuk doa witir itu, Pak. Itu doa umum, ya. Yang doa witirnya subuhun kudusun rabbuna wa rabbul malaikati warruh. Iya, hanya dibaca setelah witir karena di bulan Ramadan itu digabungkan doa biar diperbanyak baca itu. Ya nggak apa-apa, nggak masalah. Artinya tidak ada kemakruhan membaca doa itu sebagaimana makruhnya membaca takbiran di selain Idul Fitri dan Idul Adha. Cukup? Kalau zakat itu nisabnya per tahun. Kalau zakat pertanian itu kan per panen. Nah itu persenannya sama aja apa gimana? Jadi begini, walaupun zakat pertanian diwajibkannya per panen juga boleh per tahun, tapi yang panen pertama dihitung, dijadikan satu. Iya. Nah 5% itu dari penghasilan, kalau 10 kintal, Pak, 5%-nya berapa? Nah begitu, 20% berarti ya, nah, itu 5%-nya. Kalau memang perawatannya dari curah hujan, tidak pakai biaya, itu 10%. Itu kalau mencapai nisabnya 10 kintal. Ya, kalau tadi kan uang kan 85 gram emas. Nah kalau pertanian berapa? 10 kintal. Jadi itu sudah dirontokkan, sudah dipetik. Jangan masih di pohon, sudah ditaksir, enggak. Jadi sudah dipetik, sudah dipilih mana yang layak dimakan, mana yang tidak. Kalau lebih bagusnya sih sudah dibersihkan, sudah dijemur kalau padi, kalau anggur ya. Tapi tidak mengapa, kata Madzhab Syafi'i, masih basah, tapi sudah dipisahkan antara yang tidak layak dan yang layak. Baik, itu saja barangkali yang bisa kita bahas pada pagi ini. Mudah-mudahan ini mencukupi pembahasan zakat ini. Barangkali ada yang belum tersampaikan, nanti bisa kita sambung pada pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan Allah memberikan selalu taufik dan hidayah kepada kita agar senantiasa terus-menerus mencari ilmunya dan mampu mengamalkan apa yang kita pahami dari hasil ngaji tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa ala Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain.
Allahumma wafiq imanana bi taufiq wa idhi bi tayyidika. Allahumma wafiqna lima tuhibbu wa tarda. Waj'al amalana fi ridha wa ainal muridina wa dunyana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.